pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga kita diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Terlebih pada bulan ini adalah bulan di mana mengingatkan kita semua tentang kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Semoga kemerdekaan ini masih senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita kadang bingung bertanya-tanya apakah kita memang merdeka pada hakikatnya ataukah kita merdeka kelihatannya saja, sawang sinawang. Sawang sinawang. Orang banyak memperingati sebuah kemerdekaan, tapi kadang kita ragu melihat rakyatnya yang begitu susah, koruptor yang begitu dipelihara, kerusuhan dan adu domba yang diciptakan, dan selanjutnya semua keributan yang ada di bangsa kita ini seakan semuanya memang diciptakan untuk selalu memelihara beberapa orang saja yang menguasai perekonomian di bangsa kita. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita ini orang pribumi, tapi seakan menjadi tamu di dalam negeri kita sendiri. Maka pentingnya kita merenung apa sih makna kemerdekaan. Kemerdekaan kita ini mestinya kita merdeka dari penjajahan, baik itu penjajahan yang sifatnya penjajahan ekonomi maupun penjajahan moral, baik itu penjajahan orang asing maupun orang asing ataupun orang asing, ante-ante asing ataupun orang-orang yang ada di dalam negeri ini sendiri. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ini mungkin terhitung bukan lagi merdeka, mari kita kembali untuk memerdekakan jati diri kita yang dahulu pernah diukir sejarahnya oleh para santri dan kiai di dalam mengusir para penjajah bangsa kita ini. Walaupun dahulu belum banyak orang-orang yang memiliki pangkat jenderal, tapi hati-hati mereka dalam melindungi bangsa ini mungkin melebihi daripada pangkat jenderal-jenderal pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dan membimbing kita semua dari zaman yang begitu gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan cahaya, sampai kita bisa mengetahui jalan kita yang sebenarnya menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, meski harus mengorbankan segala macam apa yang kita miliki, bahkan nyawa kita korbankan untuk sebuah tujuan keridhaan Allah dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita sampai pada halaman yang ke-44 itu yang tengah-tengah ya, minal muru'ati. Nah, halaman yang ke-44. Pokoknya kalau yang kitabnya beda, ada di Darsul Khamis Asyar, pelajaran yang ke-15. Ad-Darsul Khamis Asyar, pelajaran yang ke-15, yang pembahasannya sudah di tengah-tengah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Masih berbicara tentang bab keberanian, kehormatan dan kemuliaan diri. Minal muru'ati antasuna ma'a wajhika andullis su'ali radhiya bi'aishil kafafi. Di antara al-muru'ah, kehormatan, di antara kehormatan itu, makna kehormatan itu ya, antasuna ma'a wajhika, engkau menjaga ma'a wajhika, raut wajahmu, andullis su'ali, dari kehinaan as-su'ali, meminta-minta. Radhiyan bi'aishil kafaf, sebagai bentuk keridhaan kita, bi'aishil kafaf, dengan kehidupan yang secukupnya. Jadi di antara kehormatan itu yang bisa mengangkat derajat kita, yang bisa memuliakan diri kita adalah kita menjaga raut wajah kita. Artinya tidak terlihat sedih banget, tidak terlihat menunjukkan wajah yang susah sekali, dan itu ditunjukkan kepada dzullis su'al, suka meminta-minta. Dzulli itu adalah kerendahan, su'al itu meminta-minta. Artinya memang orang yang minta-minta itu adalah rendah. Orang yang minta-minta itu adalah posisinya dia itu rendah. Rendah orang yang minta-minta itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dari kemiskinan. Yang dimaksud berlindung dari kemiskinan di sini adalah kemiskinan yang tidak bisa menjaga muruahnya. Artinya dia meminta-minta. Ya. Di dalam doa yang lain, Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku ya dengan hal-hal yang halal yang Engkau berikan kepadaku. An haramika, dari hal-hal yang Engkau haramkan. Artinya cukup yang halal ini sudah cukup bagiku. Enggak perlu mencari yang lain, apalagi itu adalah sebuah yang haram. Karena ini adalah menentukan daripada nasib hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kullu nabatin nabata an haramin, setiap daging yang tumbuh di mana tumbuhnya daging itu dari hasil yang haram, fannaru aula minhu, maka neraka itu lebih pantas bagi dirinya. Maka termasuk anak kita, jangan sampai kita berikan harta yang haram. Secukupnya apa yang kita miliki, yaitu yang kita berikan. Yang penting itu adalah halal. Maka dikisahkan dalam sebuah kisah, istri yang solihah itu, ya, istri yang solihah adalah istri di mana di setiap hari dia berdiri di depan pintu menyambut suaminya mau keluar kerja, kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, sungguh aku rela dan tahan atas kelaparan yang aku tanggung daripada
harta yang haram yang engkau bawa ke sini dan menjadikan aku kenyang bersama anak-anakku, tapi aku tidak sanggup dengan panasnya api neraka. Maka sedikit yang engkau berikan kepada kami dan itu halal, lebih aku cintai daripada banyak yang engkau beri tapi itu dari hal yang haram. Maka ini penting ya. Nah, maka zulis soal meminta itu adalah sesuatu yang rendah. Rasulullah sendiri tidak pernah mencontohkan, baik kondisinya di saat masih miskin. Rasulullah, beliau adalah di antara para penggembala kambing dahulu. Bahkan Rasulullah ini tidak lebih kaya daripada istrinya sendiri, Khadijah radhiyallahu anha. Semua kebutuhan Rasulullah itu ditopang oleh Khadijah radhiyallahu anha di masa-masa beliau awal dakwah. Tapi nggak pernah kita itu membaca sejarah bahwa di saat kondisi Rasulullah sudah itu yatim, ya, di kecilnya, masa kecilnya dia yatim, ya, kemudian miskin, menjadi buruh pengembala kambing, dia nggak pernah ada sejarah menceritakan Rasulullah itu minta-minta. Karena minta itu adalah rendah. Maka Rasulullah pun bersabda, wa'audzubika min qahrir rijal, dan aku berlindung darimu dari penguasaan seseorang. Artinya kalau kita itu suka minta sama orang lain, artinya kita itu berada di bawah kepenguasaan orang lain. Artinya kita nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Ya, salah satu contoh dalam sebuah negeri, ya, itu ada pemimpinnya, yang pemimpinnya ini zalim dan banyak penjilatnya. Itu yang penjilat itu nggak mungkin bisa menegakkan keadilan, itu nggak mungkin kalau pemimpinnya sesat. Nggak mungkin. Kenapa? Karena penjilatnya itu tadi dia minta. Nih, tak kasih, kamu diam, nggak usah banyak ngomong, ya. Kamu kan cuma pengen duit toh, nggak usah banyak ngomong, ya. Ngomong sidik, tampar duit, mana? Ya. Namanya penjilat. Maka ini rendah, ya, orang yang minta-minta itu. Nah, ketika kita nggak minta-minta itu apa? Sebagai bentuk gambaran radhiya bi'aisyil kafaf, bahwa kita itu ridho dengan kehidupan apa adanya. Cukuplah apa yang Allah berikan kepada kita ini, itu sudah cukup. Kita tahan dengan itu, menerima apa adanya. Qanaah. Ini Masya Allah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu hidup sederhana, bagaimana beliau itu tidak pernah meminta-minta. Wa bihasbika luqaimatun yuqimna sulbaka fala taj'al li ahadin 'alaika minnatan fil husuli ila syai'in min ladzatikal faniyah. Dan cukup bagimu luqaimatun, pemberian Allah yang sedikit, yuqimna sulbaka, yang menegakkan sulbaka, tulang punggungmu. Artinya berdiri tegak, tetap bisa bertahan hidup. Pemberian Allah itu tetap bisa bertahan hidup walaupun itu sedikit. Fala taj'al li ahadin 'alaika minnatan, maka janganlah engkau menjadikan salah seorang atas dirimu minnatan, yang akan memberi fil husul, di dalam memperoleh ala syai'in, atas sesuatu, min ladzatika alfaniyah, dari
kemewahan yang sementara, kemewahan yang fana. Ini dilarang. Jangan sampai kita itu mengandalkan seseorang, maksudnya ya, mengandalkan seseorang di mana seseorang ini nanti akan selalu memberikan sesuatu pada kita, sehingga sesuatu yang hasil pemberian dia itu kita bisa menikmatinya. Ya memang sih mungkin kita bisa menikmati sesuatu yang diberikan oleh seseorang tersebut pada kita, bisa menikmati mungkin. Tapi resikonya adalah kita kehilangan kehormatan. Kehilangan kehormatan. Padahal sesuatu dari pemberian orang itu adalah sifatnya lazzatikal faniyah, yaitu kelezatan atau kemewahan yang faniyah, yang fana, yang akan sirna dan gak mungkin akan kekal kita miliki. Lebih baik yang sedikit tapi bisa menjaga harga diri kita. Nah itulah juga yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Makanya kan terkadang di dalam sekolahan ini, ya itu anak-anak kalau tidak dipahamkan seperti ini, terkadang banyak. Kalau zaman saya dulu itu dipalak ya, di sekolah itu suka dimintain uang. Ya. Yang minta dengan kekerasan. Ya. Zaman dulu saya itu juga sudah ada yang namanya pembulian seperti itu sampai sekarang. Cuman dulu itu bahasanya bukan pembulian. Ya. Dipalak, mintain duit, enggak. Pernah juga sempat ngerasakan kena sodonane wong mergo dijalui duit. Nah ini sampai sekarang itu juga masih ada. Makanya bagaimana kita menanamkan karakter pada anak, minta-minta itu orang rendah. Maka jangan minta-minta. Orang rendahan minta-minta itu. Kalau mau kerja kayak Rasulullah, yang penting nggak minta, angan wedhus rapopo. Menjadi tulang panggul barang nggak masalah, itu menjaga harga diri. Tapi ketika nyatong, dalam hadis pun disampaikan oleh Rasulullah, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang berada di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Wa minal muru'ati, dan termasuk kehormatan juga, antang duro ila zawil hajati min ikhwanika, kamu melihat ila zawil hajati, kepada orang-orang yang membutuhkan, min ikhwanika, dari saudara-saudaramu, nadratal ihtiram, dengan penglihatan yang penuh kehormatan, wa nadratal isfa, dan penglihatan penuh dengan kasih sayang. Ikhwani fiddin, orang yang berada di atas itu cenderung kalau melihat ke bawah, ini kalau tidak dibina dengan ilmu ya, orang yang berada di atas atau dia berada dalam puncak kekayaan, ketika melihat orang miskin, itu biasanya penglihatannya itu sudah terkandung di dalamnya gemede hatinya, merasa bahwa dirinya itu mulia. Ya. Itu bawaannya. Ya. Bawaan. Lah ini ditegur, kalau kamu berada di atas, ya kemudian kamu melihat orang-orang yang ada di bawahmu yang mereka itu punya kebutuhan yang mungkin serba kurang, jangan kamu melihat orang-orang seperti itu dengan penglihatan sebuah penghinaan, tapi nadratal ihtiram, lihatlah mereka dengan penuh kemuliaan. Orang miskin yang tidak minta-minta, mereka itu betul-betul sangat mulia. Sangat mulia, maka ya lihatlah mereka dengan sebuah kemuliaan. Wa nadratal isfaq,
dan melihat mereka juga dengan penuh kasih sayang. Jadikan mereka itu sebagai saudara seperjuangan. Engkau kaya pun bekerja, mereka miskin itu pun bekerja. Sama-sama kerja, nggak ada bedanya. Statusnya di sini tidak ada perbedaan kaya dan miskin, semuanya adalah bekerja. Ya. Yang mungkin kita melihat sebuah kerendahan itu adalah ketika kita menjumpai orang yang tidak kerja tapi meminta-minta saja. Nah ini ya kita harus melihatnya secara fair ya, secara fair, tidak merendahkan mereka orang-orang miskin. Karena orang miskin dan orang kaya tidak ada yang mulia ya, kecuali yang mulia itu adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa minal muru'ati, dan di antara makna kehormatan itu juga idza sa'atta, apabila engkau menolong ahada ikhwanika, salah seorang dari saudara-saudaramu, bisyai'in, dengan sesuatu, min malika, dari hartamu. Barangkali kita ini pernah membantu saudara kita dengan memberi harta kita, maka alla taj'ala dzalika, janganlah yang demikian itu menjadikan dirimu wasilatan, sebagai wasilah, sebagai sebab ila idlalihi, untuk merendahkan dirinya, wa ihtiqarihi, dan meremehkannya. Jangan sampai ya kita pernah memberikan orang harta kita, kemudian kita mengatakan dengan merendahkan dia. Sampean dhisik gak tak bantu, dadi apa sampean? Dadi gembel sampean. Nah ini naudzubillah. Sampean nek gak tak kei pekerjaan lho. Ket saiki sampean omahe ya sek ning ngisor jembatan kae, ra iso bangun omah. Aduh nggih sebuah pemberian ya. Naudzubillah. Iya. Nah maka jangan sampai semua itu menjadikan kita itu jauh lebih sombong, karena sudah ada pemberian-pemberian yang kita berikan kepada mereka. Karena memang mengungkit-ungkit pemberian sendiri itu adalah sebuah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam ayatnya. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit sebuah pemberian. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memberi, berilah dengan ikhlas dan ridha. Ketika kita tidak memberi, maka tidak usah kita itu ya memperlakukan dia dengan, atau menolak permintaan dia dengan kesombongan. Ya bunayya, wahai anakku, minasyahamati, di antara makna syahamah, masuk pada makna syahamah. Syahamah kemarin apa? Keberanian. Minasyahamati, dari makna keberanian itu, anta'fuwa amman dolamaka, engkau memaafkan amman dolamaka, siapapun yang telah mendolimimu. Ini sebuah keberanian ya. Memaafkan orang yang mendolimi kita itu jarang orang bisa melakukan. Wa anta qadirun alal intiqam, apalagi kalau engkau qadirun, mampu, alal intiqam, untuk membalas minhu, darinya. Kita disakiti orang, didolimi orang ya. Nah orang tersebut ini kalau kita balas itu justru kita insya Allah yang menang.
Karena kita itu mungkin badannya lebih gede, atau punya pangkat jabatan yang lebih tinggi, atau mungkin punya keluarga-keluarga dari aparat-aparat yang bisa membackingi dia. Bisa kita melawan mereka dan menjebloskan dia ke dalam penjara, bisa. Tapi orang yang disebut syahamah berani di sini adalah dia memaafkan orang tersebut walaupun dia itu mampu untuk membalas. Wa tuhsina ila man asaa, dan engkau lebih dalam lagi makna ini. Wa tuhsina, dan engkau berbuat baik ila man asaa ilaika, kepada orang yang asaa berbuat jelek ilaika kepadamu. Wah apa ini? Ya. Sampeyan ngekei duit orang lain 50 atau 100.000 tiap hari. Ternyata di suatu hari orang tersebut mengata-ngatain panjenengan, menjelek-jelekkan panjenengan di hadapan umum. Kira-kira jika terjadi seperti itu, apa yang panjenengan lakukan? Mulai besok wes enggak tak kasih lagi. Enggak tak kasih lagi. Itu langsung dihentikan. Ini Masya Allah. Ini pernah dicontohkan, sejarah ini pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini beliau memiliki keluarga namanya Mistah bin Utsatsah, termasuk juga Hamnah binti Jahsy. Nah, Mistah bin Utsatsah ini adalah termasuk keluarganya yang miskin, yang di setiap harinya kehidupannya itu dijamin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari makannya, kebutuhannya itu dijamin sama Abu Bakar As-Siddiq. Di suatu saat, di suatu hari, Mistah bin Utsatsah ini telah terfitnah, ikut menfitnah anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh berzina dengan Safwan ibnu Mu'attal. Nah, yang menuduh itu kan aslinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi berita yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyebar, dan di antara yang ikut menyebarkan itu adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri, Mistah bin Utsatsah, yang setiap harinya dijamin kehidupannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq ini bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah mulai detik ini aku tidak akan memberikan lagi harta saya kepada Mistah bin Utsatsah. Saya hentikan semua seluruh bantuan saya kepada Mistah bin Utsatsah. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq bersikap seperti itu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur itu diceritakan, wala ya'tali ulul fadli minkum, ya. Dan tidak pantas bagi ulul fadli minkum, orang-orang yang memiliki keluasan rezeki, untuk menghentikan bantuannya kepada keluarganya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, hei Abu Bakar, manakah yang lebih kamu cintai? Apakah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah engkau menghentikan bantuanmu kepada Mistah bin Utsatsah? Maka tatkala turun ayat itu, Abu Bakar mengatakan, wallahi inni la uhibbul maghfirata minallah. Demi Allah, aku lebih memilih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini juga aku lanjutkan lagi pemberianku kepada Mistah bin Utsatsah, karena Mistah bin Utsatsah sudah taubat. Sampai seperti itu, Pak. Ya. Ini ihsan.
kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Bisa nggak kita itu? Itu yang disebut keberanian. Keberanian itu orang mau ya kaya wani ngelut uang tak ora. Berani memaafkan orang yang menggolimi kita, berani berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Contoh Rasulullah, setiap orang yang meludahi, setiap orang yang melempari kotoran, sakit, justru Rasulullah nyambangi. Nek kira-kira sampean kejadian kaya ngono, ya mungkin jenengan ndongakno apa, Pak? Apa mati gak ya wis urusanku. Nah, ini Masya Allah. Wa anta aqwa minhu 'alal isaah, walaupun engkau lebih kuat darinya 'alal isaah untuk melakukan kejelekan. Ya, kita mampu melakukan kejelekan yang sama, bahkan melakukan kejelekan yang lebih itu mungkin kita juga mampu, tapi kita justru berbuat baik. Berbuat baik. Maka di pelajaran SD kita itu ada satu bab di dalam kitab akidah yang judulnya ya keberanian. Berani apa di situ yang dibahas di antaranya adalah berani meminta maaf jika salah. Berani untuk mengakui kesalahan. Ya, di antaranya berani jujur. Nah, itu harus ditanamkan kepada anak. Hari ini keberanian yang dipahami oleh anak ini wani padu dok. Ya. Sama wani atau enggak? Wani baik kok, wani baik. Akhirnya apa? Mengakibatkan gelutan. Ya. Ini Masya Allah. Ya. Jadi berani itu tidak hanya berani padu, tapi berani jujur, berani memaafkan, berani untuk berbuat baik kepada orang yang telah menzalimi kita, berani untuk maju ke depan mengungkapkan sebuah pidatonya, walaupun tetap juga ada pendidikan berani ketika kita benar. Ketika kamu salah, jangan sekali-kali kamu berani. Itu harus ditanamkan. Nek salah lapo kok berani? Wong salah kok berani? Ya. Salah itu ya beraninya berani minta maaf. Bukan berani gelut yang benar, tapi berani minta maaf. Wa minasyahamati, dan di antara makna asyahamah keberanian itu antakula kalimatal haq. Nah ini, kamu mengatakan kalimat yang benar. Berani kamu mengatakan kalimat yang benar. Walau ala nafsika, walaupun itu dirimu sendiri, artinya kejujuran, mengakui sebuah kesalahan. Memang aku Ustaz, saya minta maaf, aku tadi yang salah Ustaz. Sering anak-anak itu ketika ada pertengkaran saya panggil, ayo siapa yang mulai duluan? Maaf Ustaz, tadi saya yang mulai duluan. Begitu ya, anak-anak sudah berani mengakui sebuah kesalahan. Wa minasyahamati, dan di antara makna keberanian juga antuhafidhu ala karamatika wa in kunta faqiran mu'diman. Engkau menjaga ala karamatika, atas kehormatanmu, kemuliaanmu, wa in kunta faqiran, walaupun kamu itu fakiran, miskin, mu'diman, tanpa harta. Jadi meskipun kita itu miskin, tetap kita berani untuk menjaga sebuah kemuliaan. Ya bunayya, wahai anakku, man lam yakun azizan fi nafsihi, barang siapa yang tidak mendapati kemuliaan pada dirinya, atau tidak ada kemuliaan pada dirinya, la yastafidu bil mali wala bi ghairihi izzan, maka dia tidak akan bisa memuliakan dirinya dengan harta, atau tidak bisa mendapatkan kemuliaan
dengan harta atau selainnya. Nggak bisa, ya. Banyaknya harta itu tidak menjadikan orang mulia, dan kurangnya harta tidak menjadikan orang itu hina. Izzun nafsi afdalu wa ashrafu minal izzi bil mal. Kemuliaan diri afdal itu lebih utama, wa ashraf dan lebih mulia, minal izzi bil mal, daripada mulianya seseorang dengan harta. Orang itu kalau kaya, dia akan dimuliakan selama dia kaya. Itu pun tidak semua orang memuliakannya. Tapi ketika dia jatuh miskin, maka dia akan tidak dihormati. Itu kemuliaan karena harta. Tapi kalau kemuliaan itu bukan karena harta, karena dirinya sendiri, karena menjaga kehormatannya sendiri, dia akan mulia selama-lamanya. Jadi kemuliaan yang semu itu adalah kemuliaan karena harta, kemuliaan karena jabatan, kemuliaan karena ketampanan atau kecantikan. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan 3 kemuliaan ini adalah 3-tiganya kemuliaan yang sementara. Ketika yang dimiliki hilang, maka hilang kemuliaan itu. Harta, iya nek sugih, nek wis kere hilang kemuliaannya. Ya, jabatan, iya ketika jabat. Lah nek sekarang sudah enggak jabat, orang pada ngejek-ngejek, orang sudah tidak menghormati, orang mengatakan pelongo-pelongo, ya toh. Bahkan mungkin pewaris hutang, yang meninggalkan hutang yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian orang yang mulia karena cantiknya, wah itu kok wayu, wah itu kok ganteng, nek wis tuwa, ya wis dadi elek, nggak mulia lagi. Sementara, maka kemuliaan itu adalah kemuliaan karena kita menjaga kemuliaan diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Famin izzatin nafsi, dan diantara kemuliaan diri antatajammal bainan nas wa in kuntu faqiran wa in kunta faqiran. Dan diantara kemuliaan diri adalah antatajammal, engkau bergaya tatajammal, bergaya apa ya? Kalau orang miskin itu tidak menampakkan kemiskinannya, maksudnya itu tata jamal. Apa bahasa singkatnya? Iya, PD. Artinya walaupun kita ini ada kan orang miskin, tapi mungkin cenderung kelaminnya beda-beda misalnya. Itu enggak, tetap dia menjaga kehormatannya, kelaminnya tetap bagus, kelaminnya juga tetap ya seperti biasanya. Tidak kok menampakkan kuetok kiri itu, enggak. Itu tata jamal, menghiasi diri kita tidak kelihatan miskinnya gitu. Antata jamal. Bainan nas, di antara manusia, wa in kunta fakiran, walaupun engkau miskin. Jadi itu juga sebuah kemuliaan diri. Ada orang kan kalau orang kaya berpenampilan miskin itu kan tetap pede aja ya, dia sudah pede aja. Tapi ketika orang miskin berpenampilan kaya banget ya nggak bagus, berpenampilan miskin banget ya nggak bagus, dia tetap ya berpenampilan biasa. Itu namanya tata jamal bainan nas wa in kunta faqiran. Wa min izzatin nafsi, dan diantara kemuliaan atau ya kemuliaan diri, alla tabuha bi ihtiyajika, engkau tidak mengeluhkan bi ihtiyajika kebutuhan-kebutuhanmu
li ahadin, kepada seseorang. Mahma kanat manzilatuhu 'indaka wa min, walaupun orang tersebut itu kedudukannya di atas dirimu. Jadi ngeluh pada orang yang kaya, ya, aku butuh ini, aku butuh ini. Jangan. Ya. Wa min 'izzatin nafsi, dan di antara kemuliaan diri, antas biro ala madhodil aishi, engkau sabar ala madhodil aish, atas madhodil aish, kesempitan hidup. Ya, apa onone hidup ini, sabar. Sabrul kiram, dengan kesabaran yang mulia. Dan yang terakhir, wa alla tarfa'a, dan jangan engkau tampakkan hajatika, kebutuhanmu, ila ghairin, kepada orang lain, kepada selain maulaka, Allah Subhanahu wa taala. Jangan tampakkan kebutuhanmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maulaka, pelindungmu, ya, pemelihara kamu. Jangan engkau tampakkan. Jadi kalau pengen menampakkan kebutuhan kita, tampakkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nampakkan kepada orang lain. Ya. Memang itulah karakter manusia itu, fitrah manusia secara utuh. Kalau dia itu tidak dibina dengan iman, tidak dibina dengan ilmu, karakter aslinya itu suka mengeluh. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifat aslinya halu'a, suka mengeluh. Idza masyahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia itu ditimpa Allah sebuah keburukan, jazu'a, dia itu sambat. Jazu'a, sambat, nggak sabar. Tapi kalau ditimpa kebaikan, manu'a, dia itu kikir, pelit. Itu menungso, sifatnya manusia. Mengeluh, sambat. Wayai ketiga kok gak udan-udan toh, dikai udan terus, lah ya udan pirang-pirang dino kok gak terang-terang. Heran, kape menungso piye? Ya. Yang nelayan juga begitu. Kalau dikai nggak dapat ikan, ya suambat. Kena gawe sambatan tok gak oleh popo, ya. Barang dikai walong, ya sambat. Iki lho kakean muatan, ojo ku ndak kelem. Sambat meneh. Dan lain seterusnya. Itu sifat manusia, karakter manusia. Ya, tapi tidak untuk beberapa orang yang disebutkan Allah dalam lanjutan ayat itu, illal musallin alladzina hum an salatihim daimun, kecuali orang-orang yang selalu menjaga sholat, di mana sholatnya selalu istiqomah dia lakukan. Itu nggak pernah dia mengeluh. Loh, kenapa? Apa rahasianya? Ini terakhir saya tutup ini. Kenapa rahasia ketika kita itu kalau nggak pengen mengeluhkan semua dari apa yang kita alami dan nggak bakalan kikir dengan apa yang kita miliki, maka itu hanya bisa dihilangkan. Di antaranya adalah dengan kita melaksanakan sholat. Sholat tepat pada waktunya, sholat dengan dipenuhi syarat-syaratnya, sholat dengan khusyuk di dalamnya. Maka penyakit mengeluh itu hilang, penyakit kikir itu hilang dengan sholat ini. Kenapa dengan sholat? Karena orang yang memperhatikan sholatnya, ya,
berarti dia memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap apa yang Allah takdirkan untuk dia dari keburukan itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kebaikan itu hanyalah titipan Allah yang suatu saat bisa jadi diambil oleh Allah sewaktu-waktu, maka aku belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sholat, memperhatikan sholat. Karena orang yang sholat itu dia mesti hatinya itu betul-betul yakin, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, karena setiap hari dia berkomunikasi kepada Allah 5 kali, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya yang mulainya dan seterusnya. Nah itu ya yang bisa kita sampaikan sampai di sini dulu insya Allah. Padahal ini tinggal sebentar ya, bab ke-15 nggak apa-apa kita habiskan besok aja. Demikian bisa dipahami? Nggih. Mahma selama juga bisa, atau meskipun. Selama. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.